Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 36 Faslun wa sunanul faraidi sintani wa isruna raka'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasol wa sunanul faraidi utawi pira-pira salat sunnate salat fardu iku sintani loro wa isruna lan 20 apani rakaatan rakaati. Asyaron utai kang 10 minha saking sintani wa isruna iku muakkadatun den kokohaken opo asyar. Iku muakkadatun den kokohaken opo asyarun wahia utai asyaron iku rakaatani rong rakaat qabla subhi ing dalem sadurunge salat subuh wa rakaatan lan rong rakaat qabla zuhri ing dalem sadurunge zuhur wa rakaatan lan rong rakaat ba'daha ing dalem sause zuhur wa rakaatan lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sause salat maghrib wa rakaatan lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya ba'dal isya'i ing dalem sause salat isya wasinta asyarota utawi kang rolas iku ghairu muakkadatin ora den kokohaken apa sinta asyara wahia utainta asyara iku rakaatane rong rakaat qabla zuhri ing dalem sadurunge zuhur wa rakaatane lan rong rakaat ba'daha ing dalem sause zuhur ziyadatan krono nambahi alal muakkadati ing atase pira-pira salat kang den kokohaken ing atase pira-pira salat kang den kokohaken wa arba'un lan batang rakaat qoblal asri ing dalem sadurunge asar wa rakaatan lan rong rakaat qoblal maghribi ing dalem sadurunge maghrib wa rakaatan lan rong rakaat qoblal isya ing dalem sadurunge isya. Wa ammal witru bismillahirrahmanirrahim faslun wa sunanul faraidi tisintani wa isruna raka'atan. Ini fasol ini menerangkan beberapa sholat sunnah setelah sholat sunnahnya sholat fardu. Namanya sholat sunnah rawatib. Itu ada 22. Sedangkan ada 22 rakaat. Yang 10 hukumnya sunnah muakkad, yang 12 sunnah ghairu muakkad. Wahia 10 rakaatane rong rakaat qabla subhi ing dalem sadurunge salat subuh. Wa rakaatan lan rong rakaat ba'daha ing dalem sause zuhur. Wa rakaatan lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalem sause salat maghrib. Wa rakaatan lan rakaat ba'dal isya ing dalem sause salat isya. Wa rakaat sinta asyarata utai rolas. Utai kang rolas iku ghairu muakkadatin ora den kokohaken. Iku ghairu muakkadatin ora den kokohaken apa sinta asyar. Wahia utai sinta asyara iku wahia rakaatani bismillahirrahmanirrahim. Jadi sholat sunnah rawatib jumlahnya ada 24 rakaat. Yang 10 hukumnya muakkad. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Rakaat 2 rakaat 10 isinya 2 rakaat qabla subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, salat isya. Sedangkan wasinta asyarata ghairu muakkad. Yang 12 hukumnya ghairu muakkad, tidak
Ini sunah tapi ghairu muakkad. Wa arba'un dan patang rokaat. Wa arba'un dan patang rokaat qoblal asri ing dalem sadurunge salat asar. Ing dalem sadurunge salat asar. Ya. Rok'atani dzahar wa rok'ati ba'dal maghrib wa rok'atani ba'dal isya wasit 12 tidak hukumnya sunnah tapi ghairu muakkad. Isinya yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kenapa tujuannya? Untuk menambah terhadap sholat-sholat yang muakkad. Dan 4. Sedangkan sunnah yang 4 gini yang 12 ghairu muakkad termasuk niki warok atani lan rong rakaat ba'da zuhri ba'da ing dalam sause zuhur ziyadatan krono nambahi alal muakkadati ing ngatasi pira-pira salat kang den kokohat wa arba'un lan batang rakaat qoblal asri ing dalam sadurunge asar warok atani bismillahirrahmanirrahim. Di sholat sunnah rawatib jumlahnya ada 22 rakaat. Yang 10 hukumnya termasuk sunnah muakkad. Sangat-sangat dianjurkan. Yang kedua sunnah ghairu muakkad. Yang 10 2 rakaat yang hukumnya muakkad, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib setelah zuhur 2 rakaat, 2 rakaat lagi setelah maghrib, setelah isya 2 rakaat. Seluruhnya ada 12 dan itu tidak itu termasuk ghairu muakkad. Wahia utawi sinta asyara iku rakaatan rong rakaat qabla dhuhri ing dalem sating dhuhur wa rakaatan lan rong rakaat ba'da ing dalem sating dhuhur ziyadatan krono nambahi. Niki saya ulangi pun. Di masalah salat sunnah rawatib ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad jumlahnya ada 10 rakaat, yang muakkad 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang sunnatnya hukumnya muakkad, sangat-sangat dianjurkan. Sedangkan yang tidak muakkad wasinta asyarata utai kang nomor 12 iku ghairu muakkadatin ora den kokohaken apa sinta asyar. Wahia utai sinta asyar iku rakaatan rong rakaat. Iku rakaatan rong rakaat qabla dhuhrin dalam sadurunge zuhur. Wa rakaatan rong rakaat ba'da ha ing dalam sause zuhur. Ziyadatan krono nambahi alal sudah ini. Di yang 12 ghairu muakkad 1 nih 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi sholat sunnah qobliyah zuhur dan ba'diyah sama-sama ada 4. Cuma niki ada yang berarti qobliyah zuhur itu ada 4. Yang pertama ghairu muakkad, yang kedua ghairu muakkad, termasuk sholat muakkad, sunnah muakkad. Dua rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah ini yang muakkad, yang ghairu muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ini karena ya Allah, karena untuk menambah pada
masalah dikokohkannya. Wa arba'an patang rakaat qoblal asri dalam satu asar, wa rakaatan dan rong rakaat qoblal maghrib dalam satu maghrib, wa rakaatan dan rong rakaat qoblal isya dalam satu isya. Jadi sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah wahia rakaat qoblal 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, berarti qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Yang 2 hukumnya muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Wahia rakaat qabla dhuhur, jadi 2 rakaat lagi yang muakkad niki setelah dhuhur, sebelum dhuhur dan setelah dhuhur, berarti qobliyah dan ba'diyah dhuhur itu 4. Qobliyahnya 4, ba'diyah 4, tapi ada yang hukumnya makruh tanzih, ada yang makruh saya ulangi. Yang 12 rakaat ini yang tidak muakkad, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Wa ammal witru fa huwa sunnatun mustaqillah wa huwa afdalu jami'i sunani wa awaluhu akmalu wa aksaru 11 asyrata. Jadi masalah sholat sunnah yang ghairu muakkad tadi saya sebutkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berarti qobliyah zuhur dan ba'diyah sama 4, tapi yang satunya hukumnya sunat dan satunya lagi sunnah muakkad. Yang tidak muakkad setelah zuhur. Jadi setelah kita itu sholat zuhur, qobliyah ba'diyah nambah. Jadi sholat apa? Sholat sunnah qobliyah tadi. Wa ammal witru anapun utai sholat witir iku rakaatun. Wa ammal utai sholat witir iku fahuwa muqaddai witir iku sunnatun sunnah mustaqillatun kang dhewe apa sunnah. Wa huwa utawi witir iku afdalu jami'is sunani, luwih utamane sekabehane pira-pira sholat sunnah. Wa aqallu ta'i luwe kidhe witir iku rakaatun sak rakaat, wa aksaru ta'i luwe akeh witir iku 11 11. Iku 11. Sedangkan masalah sholat sunnah witir itu sholat yang sendiri. Sholat sunnah witir termasuk lebih utamanya sholat semua sunat. Wa aqallu rakaat, lebih sedikitnya 1 rakaat, lebih banyaknya 12 rakaat. Wa adnal kamali utai luwe andape kasempurnaan iku salah surakaatin 3 pira-pira rakaat wala yasulan ora sah apa fi'lu nglakoni man illa banta sholatin isya angin ing dalem sausi salat isya wayam tandu lan dadi dawa dadi sama apa waktune witir. Apa waktu-waktune witir?
ila tulu'il fajri tumuka maring metuni hajar as-shadiq kan teman opo hajar. Wa ikhrajuhu bismillahirrahmanirrahim. Jadi masalah sholat sunnah witir itu soal yang sendiri. Sholat sunnah witir itu termasuk lebih utama sholat sunnah sholat witir. Rakaat ini setelah sebelum isya juga ada. Witir wa amal itu fahuwa sunnatul mustaqim. Sedangkan masalah witirnya itu sunnah yang sendiri. Witir lebih utamanya berapa bangun? Saya ulangi. Wa amal witru fi. Jadi sholat sunnah witir itu sholat sunnah yang sendiri. Lebih utama. Semua perkara sunat. Jadi wahwa utai witir. Jadi sholat witir itu termasuk lebih utama sholat sunnah. Wa kalau utai luwe akeh ide iku rakaatun sak rakaat. Iku rakaatun sak rakaat. Wa aksaru utai luwe akeh witir iku ihda asyrata rolas. Fala tasyu hala tasyu azyata alaiha. Jadi sholat witir sholat sendiri lebih utamanya sholat sunnah apa sholat witir. Setidaknya satu rakaat bisa berapa yang lebih banyak sholat witir 11 rakaat. Lebih sedikitnya kesempurnaan jadi lebih rendahnya kesempurnaan 3 kali 3 rakaat sholat witirnya 3 rakaat 2 kemudian 1 rakaat. Wala yasufilula sholat witir itu hanya bisa dilakukan setelah melakukan sholat isya. Sebenarnya nggak bisa, waktunya itu di sini. Sholat sunat. Saya teruskan dulu. Wa adnal kamali utawi anda peka sempurnan iku salah rakaat dan 3 rakaat. Wala yasuklan ora sapa filu nglakoni witir illa ba'da sholati angin ing dalem sakwise sholat. Illa ba'da sholatin angin ing dalem sakwise sholat. Wayam tantulan dadi dawa apa waktu-waktune witir ila tulu isam situ maka maring metune srengenge. Wayam tantulan dadi dawa apa waktu ni witir ila tulu il fajr tumeka maring metune fajar as-shadiq kang temen apa fajar. Wa ikhraju tay oleh ngetokaken witir waktu saking waktu witir bila udhrin kelawan tanpa udzur iku makruhun makruh watar kutai tinggal witir bil kulliyati kan sekabeh iku asyaddu karohati luwe banget piro-piro. Ya Allah. Jadi melakukan sholat witir ini saya ulangi lagi. Jadi sholat witir termasuk lebih utamanya sholat sunat itu adalah sholat witir. Terserah waktunya kapan sholat witir, waktunya
Jadi sholat lebih utamanya, lebih rendahnya kesempurnaan 3 rakaat sholat witir. Wala yasufilu illa ba'da sholat isya. Jadi melakukan sholat witir itu setelah sholat isya. Wayam tantu waktu, jangan waktunya diperpanjang sampai kapan? Sampai keluarnya fajar sodik gitu. Faslon, nah sekarang masalah sholat sunat. Nah gini. Jadi sholat sunat setelah ba'diyah maghrib pada malam Jumat itu bisa mempermudah pada nazaknya, pada kematiannya. Di samping itu saya ulangi, mana ulang lagi. Wa min salatu rakaataini latal Jumat ba'dal maghrib litas hilal mauti wa ba'daha. Jadi sholat 2 rakaat pada malam Jumat setelah sholat maghrib itu bisa mempermudah pada kematian. Bisa. Wa minhu rakaatan wa minhu jadi sholat, saya ulangi tadi, sholat sunnah ba'da maghrib pada malam Jumat itu bisa mempermudah pada kematian. Dan juga sholat sunnah ba'da maghrib 2 rakaat itu bisa menjaga kepada iman. Bisa menjaga kepada iman. Jadi waktunya sholat wa adna wala yasihu fi'luhu illa ba'daha al-isya wa. Jadi sholat witir bisa sah kalau dilakukan setelah sholat sunnah. Sholat sunnah ada ab'ad dan hayat, kesunatan di dalam sholat. Doa kunut, tasahud awal pada sholat fardu. Wal hayatu, saya ulangi lagi. Faslun was sunanul mat'u fi sholati nau'an ab'adun wa hayatun. Jadi fasal ini menerangkan tentang kesunatan yang saya ulangi lagi. Jadi sholat sunnah setelah maghrib kalau dikerjakan pada malam Jumat itu bisa mempermudah kematian. Jadi matinya itu mudah kalau kita itu melakukan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Di samping itu sholat sunat 2 rakaat itu bisa menjaga kepada iman kita. Bisa dijaga, bisa menjaga pada iman. Jadi kalau terbiasa sholat sunnah, jadi kalau kita ingin melakukan sholat sunnah rawatib ini dibiasakan. Pertama ambil berapa rakaat, berapa dulu pada sholat maghrib atau isya atau subuh. Dan nanti kemudian dilatih
Ini. Jadi sholat pada malam Jumat ini sholat ba'diyah maghrib bisa mempermudah pada kematian dan setelahnya, serta bisa lagi. Jadi sholat sunnah ba'da maghrib 2 rakaat itu juga bisa menjaga pada iman, bisa menjaga pada iman. Sholat sunnah. Di faslun was sunanul matluba fis sholat naw'ani ab'adun hay'ah. Di fasal ini menerangkan beberapa kesunatan di dalam sholat. Was sunanu al matlubu fis sholat. Jadi sholat sunnah ini ada 2, ada yang ab'ad, ada hay'ah. Saya ulangi, jadi faslon wasuna sholat sunat, bukan sholat sunat ini, kesunatan di dalam sholat, baik itu sholat fardu atau sholat sunat, ada 2, 1 namanya sunnah ab'ad, 2 sunnah hay'at. Sunnah ab'ad, fal ab'ad isruna, sunnah ab'ad itu ada 20, termasuk doa kunut, membaca tasyahud awal pada fardu, jadi kunut berdirinya itu juga termasuk sunnah akad, membaca sholawat kepada Nabi. Di kesunatan di dalam sholat ada sunnah ab'ad, sunnah. Apa perbedaan sunnah ab'ad dan kalau sunnah ab'ad bila mana lupa tidak dikerjakan sunnatnya sujud sahwi. Kalau sunnah hay'at sunat ab'ad itu berarti 20, yang hayatnya banyak seperti membaca tasbih. Membaca tasbih pada waktu ruku itu hukumnya sunat. Takbir intikal, doa iftitah, ta'awud qoblal fatihati wa ta'min. Ba'daha wassuratu ba'da ta'min wal jahru wa israru fi mahalliha wa man taraka syai'am minal ab'ad amdan aw sahwan fasunnatu alla yasjuda lis-sahwi. Soalnya wal hay'atu tasuna hay'ah iku kasatun ake minha iku setengah saking hay'ah tasbihatur ruku utawi muco tasbih rokaan utawi piro-piro tasbih ruku was sujudi lan sujud was sujudi lan sujud wa takbiratul intiqali lan takbir intiqal. Takbir intikal sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Termasuk lagi takbir intikal. Takbir intikal itu pindah-pindah dari ruku mau sujud dari sujud. Nah, itu namanya takbir intikal. Jadi setelah sebelum Fatihah wa doa iftitah lan doa iftitah wa ta'awud lan maca ta'awud qabla al-Fatihah ing dalem sadurunge Fatihah maca Fatihah wa ta'min lan sawise maca amin.
lan sausi maca amin ba'daha ing dalem sausi Fatihah. Ba'da ing dalem sausi Fatihah was sunan was suratu ba'da ta'min wal jahru. Was suratu tay maca surat ba'da ta'mini ing dalem doa iftitah ta'awud sebelum Fatihah, membaca amin, membaca surat-surat setelah Fatihah, mengeraskan suara belum dibaca, wa takbiratul intiqal lan piro-piro takbir intiqal, wa doa iftitah dan doa iftitah, wa ta'awudzu lan maca ta'awud. Kapan qoblal Fatihati ing dalem saturingi Fatihah. Wa ta'minu lan maca amin ba'daha ing dalem sause Fatihah. Wa suratu lan maca surat ba'da ta'mini ing dalem sause maca amin. Termasuk sunnah hayat adalah membaca tasbih ruku, dalam ruku sujud membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal a'la, itu termasuk sunnah hayat. Takbir intiqal juga termasuk sunnah hayat. Jadi sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu namanya takbir itu hukumnya sunnah hayat. Sehingga apabila kita lupa tidak melakukan, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau kita lupa tidak melakukan sunnah ab'ad, sunnahnya diganti dengan sujud sahwi. Kalau hayat tidak. Kalau hayat tidak. Membaca termasuk lagi membaca doa iftitah, membaca ta'awud. Jadi membaca ta'awud sebelum Fatihah itu sunnah hayat. Jadi kita supaya dibiasakan baca ta'awud, ya baca ta'awud saya nggak pernah dibaca. Allah sholli fardhas subhi rak'ataini ada'am mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jadi ta'awud doa kita itu sunnah hayat. Kapan? Sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah. Wa ta'mim maca amin setelah Fatihah. Jadi membaca amin setelah Fatihah itu juga termasuk sunnah hayat. Jadi masalah amin, nah kalau kita itu sholatnya sholat berjamaah, maka baca aminnya makmum usahakan bersamaan dengan aminnya imam. Kenapa? Karena aminnya imam itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi, dan bagi imam ya harus ngerti. Nanti ketika habis Fatihah, kalau imam itu kan masih sunnah baca doa. Tapi kalau makmum tidak disunatkan. Jadi makmum itu jangan ketika imam selesai membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Rabbighfir. Itu imam masih sunat baca doa, makmum tidak. Jadi ketika imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan langsung amin. Nah, tunggu imam. Jadi imamnya bacanya keras aminnya. Imam baca amin, makmum amin. Itu sama imam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makmum ikut amin. Jadi usahakan kalau sholat berjamaah aminnya makmum bersamaan dengan aminnya imam. Kenapa? Aminnya imam bersamaan dengan aminnya malaikat. Sekarang kita itu baca Fatihah,
masalah kita di dalam berjamaah membaca Fatihah itu bersama dengan yang terserah atau setelahnya. Mestinya kan seharusnya aturannya kalau sholat berjamaah baca Fatihah, makmum itu boleh mendengarkan bacaannya imam. Dan nanti setelah selesai baca amin. Kemudian makmum gimana? Baca Fatihah. Tapi kalau seperti itu khawatir tidak mencukupi waktunya. Wal jahru lan banteraken wal israru lan ngelirihaken fi mahallihima ing dalem panggonani jahru wa ta'mi. Jahru wal israr. Waman utai sapa ni wong iku taraka ninggal sapa man syai'an ing suwi-wiji minal ab'ad saking sunah ab'ad. Amdan kelawan nejo au sahwan utaran. Fasunnatu muka utai kang sunnat. Lahu kaduweni man iku ayas juda yang sujud sapa man disawi kronolan. Wal hay'atu san utawi sunah hay'at iku yasjudu ora kena sujud apa ora kena sujud sapa sinten iki man wal hay'atu la yasdulaha wa in tawa senajan ninggal sapa man ing hay'ah amdan kana jo falau saja damu kolamun sujud sapa man ditarkiha krono ninggal hay'ah muta'ammidan halene jos sapa man disujud di maring sujud batal muka batal opo sholat iman. Di sunnah hayat itu tidak perlu ketika meninggalkan tidak perlu sujud sahwi. Nah, apabila meninggalkan sujud dengan sengaja maka sholatnya tidak sah. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.